Perkenalkan, nama saya Nabila Isyira Dunggio dengan NIM R0112411125 yang akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit tuberkulosis atau TBC. Oke, selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Nabila Isyira Dunggio, mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan dari Universitas Hasanuddin. Saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai tuberkulosis. Sebelumnya, apakah Kakak tahu tentang tuberkulosis? Oke, kalau begitu saya akan memperlihatkan dulu video edukasi tentang tuberkulosis kepada kakaknya. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Baik, karena kakak sudah melihat video mengenai TBC, berarti kakak sudah mengetahui sedikit tentang apa itu tuberkulosis. Di sini saya akan bantu lebih menjelaskan lagi apa itu TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, namun juga bisa menyerang tulang, ginjal, bahkan otak. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama yang daya tahan tubuhnya menurun. Selanjutnya, apa sih penyebab dan cara penularannya TBC? Nah, TBC ini menular melalui udara. Saat seseorang memiliki TBC, batuk, bersin, atau meludah sembarangan, ia melepaskan percikan dahak yang mengandung kuman. Orang lain yang menghirup percikan tersebut bisa ikut tertular. Karena itu kebiasaan batuk yang benar sangat penting. Lalu, tanda dan gejala TBC itu yang pertama, batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, kadang disertai darah, lalu demam ringan yang tidak kunjung sembuh, keringat malam tanpa aktivitas berat, berat badan turun tanpa sebab jelas, dan juga nafsu makan menurun dan tubuh terasa lebih lemas. Kalau ada gejala seperti itu, sebaiknya segera periksa ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk mencegah TBC, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, tidak meludah sembarangan, menjaga ventilasi rumah tetap baik, mengonsumsi makanan bergizi, melakukan vaksinasi pada bayi. Langkah-langkah ini sangat efektif untuk mengurangi risiko penularan. Nah, untuk pengobatan TBC sendiri, jika seseorang didiagnosis TBC, pengobatannya harus tuntas selama 6 bulan menggunakan obat OAT atau obat anti-tuberkulosis. Pengobatan ini harus diminum secara teratur sesuai anjuran dokter, karena kalau berhenti sebelum waktunya, bisa kuman yang ada di dalam tubuh kita itu bisa menjadi lebih kebal dan penyakit bisa kembali lebih parah. Meskipun gejalanya hilang, obat tetap harus dihabiskan. Nah, untuk pertolongan pertama dan dukungan keluarga, jika di keluarga ada yang terkena TBC, dukungan sangat penting. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu, yang pertama, mengajak penderita berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Yang kedua, mengingatkan untuk minum obat rutin setiap hari. Yang ketiga, menyediakan tempat tidur dan alat makan sendiri agar tidak menular ke anggota keluarga lain.
Dukungan keluarga membantu pasien lebih disiplin menjalani pengobatan. Itu saja mungkin pemberian edukasi dari saya. Mungkin dari kakaknya sendiri apakah ada pertanyaan? Ada Kak. Ya, bisa diajukan. Kalau misalnya sering bertemu orang yang TBC itu pasti tertular ya? Tidak selalu, karena penularan terjadi jika kita sering berada dalam ruangan tertutup bersama penderita TBC yang tidak diobati. Jika ventilasi rumah baik, menjaga jarak, dan penderita sedang menjalani pengobatan, risiko penularannya itu sangat kecil. Apa sudah jelas? Oke, jelas. Apakah masih ada pertanyaan? Ada. Oke. Nah, tadi kan dibilang obat itu harus minum 6 bulan. Ya. Tapi kalau misalnya sudah merasa sehat, boleh berhenti obatnya? Tidak boleh, karena walaupun merasa sehat, kuman TBC itu masih bisa ada di tubuh. Jadi jika obat dihentikan sebelum anjuran 6 bulan, kuman bisa lebih kebal dan penyakitnya bisa lebih tambah parah. Apakah masih ada pertanyaan? Tapi TBC itu bisa sembuh total? Bisa. Jadi TBC itu penyakit yang dapat sembuh sepenuhnya asal minum obat teratur selama 6 bulan yang seperti saya bilang tadi. Masih ada pertanyaan, Kak? Masih ada. TBC ini berarti penyakit keturunan atau bukan? Bukan. Jadi TBC ini bukan penyakit keturunan. TBC adalah penyakit menular melalui udara, bukan diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi itu penyakit menular. Okay. Apakah masih ada pertanyaan? Enggak. Baik. Demikian edukasi singkat mengenai TBC. Semoga dapat membantu kakak untuk lebih memahami cara mencegah dan mengenali penyakit ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya mungkin izin untuk pamit, Kak. Terima kasih, Kak.